Shalom Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Bagi yang merayakan, selamat tahun baru, Happy Chinese New Year, Kyong Hee, saudara. Ya. Nah saudara, tahun 2019 bukan tahun babi ya saudara. Tahun 2019 adalah tahun kelahiran yang baru, the year of new birth. Tadi Gembala Sidang kita telah menyampaikan firman-Nya, temanya di tahun kelahiran yang baru ada Yeskiel 36, ayat 26 sampai 27. Dikatakan apa? Kamu akan Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan Tuhan akan menjauhkan daripadamu hati yang keras, digantikan dengan hati yang taat. Dan Tuhan juga akan berikan rohnya turun atas setiap kita sehingga kita dapat melakukan perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, dan firman Tuhan. Nah saudara, kalau kita baca dari Yeskiel 36 ayat 26-27, di tahun kelahiran yang baru ini, Tuhan sedang melakukan bagiannya. Saudara dikatakan Tuhan akan berikan roh yang baru dan hati yang baru. Bahkan Tuhan akan menjauhkan dari kita hati yang keras. Ya, Tuhan akan berikan kepada kita hati yang taat. Dan Tuhan akan mencurahkan rohnya besar-besaran. Ya, kita sebut itu dengan Pentakosta yang ketiga. Tuhan akan mencurahkan rohnya supaya kita memiliki kemampuan Tuhan untuk melakukan segala firman Tuhan dan perintah Tuhan. Dari sini kita bisa lihat dari ayat ini, segala sesuatu yang tertulis di ayat ini semuanya inisiatif Tuhan. Betul saudara ya? Kita tinggal menerimanya. Betul nggak saudara? Ya, Tuhan akan berikan roh yang baru, hati yang baru. Tuhan akan jauhkan hati yang keras daripada kita. Tuhan akan berikan hati yang taat. Kemudian Tuhan akan curahkan rohnya. Berarti kita tinggal nerima aja. Yang aktif Tuhan. Tuhan yang akan beri, Tuhan yang akan hindarkan, jauhkan dari kita hati yang taat. Tuhan akan beri hati yang keras, Tuhan akan berikan hati yang taat. Tuhan akan curahkan rohnya. Berarti semuanya itu adalah inisiatif Tuhan. Inisiatif Tuhan. Dan kita tinggal menerima. Nah pertanyaannya saudara, apakah kita mau untuk menerima? Pertanyaannya apa kita siap untuk menerima? Kalau kita nggak siap dan kita nggak mau saudara, segala sesuatu yang Tuhan janjikan di tahun kelahiran yang baru ini kita nggak akan terima saudara. Kalau hati kita keras, kita nggak akan terima apa-apa. Karena itu saudara, penting kita datang ke gereja, kita dilembutkan melalui pujian penyembahan, kita memuji menyembah Tuhan, kita dijamah oleh kasih Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kita berharga di hadapan Tuhan supaya melembutkan kita. Karena itu salah satu nilai dari gereja kita atau value adalah lemah lembut. Dan lemah lembut bukan lemah gemulai. Lemah lembut bukan berbicara satu kelemahan. Lemah lembut justru satu kekuatan. Kekuatan bahwa kita orang-orang yang siap untuk dibentuk. Saudara, orang yang lemah lembut adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mudah dibentuk. Ya, saudara, saya percaya di sini semua muka-mukanya mudah dibentuk. Enggak ada yang keras. Mungkin ada mukanya keras, tapi hatinya lembut, gitu, saudara. Nah, saudara, karena itu di dalam tahun kelahiran yang baru ini, Tuhan menuntun gereja kita untuk dengan satu visi, yaitu membangun jemaat yang sehat, saudara. Nah, bagaimana kita bisa sehat? Ya, karena hati yang keras itu hati yang nggak sehat. Dan saudara, kalau kita berbicara hati, ya dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kemudian juga Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang dapat dalam Kristus Yesus. Nah, kita harus sepakat dulu, kita harus, pada waktu saya sedikit belajar ya saudara, sedikit belajar dari bahasa aslinya, ternyata jagalah hatimu, dan hati menurut orang Yahudi, hati itu berbicara pikiran dan perasaan. Jadi kalau kita berbicara pikiran dan perasaan, itu nggak bisa dipisahkan. Karena itu untuk membangun jemaat yang sehat boleh ditampilkan bagannya. Ini yang saya mau terapkan, saudara, di dalam gereja ini. Ya, untuk kita bisa memiliki dan menerima di tahun kelahiran yang baru ini menjadi orang yang sehat,
itu dimulai dari pikiran dan perasaan kita sehat. Kemudian waktu kita memiliki pikiran dan perasaan yang sehat, itu akan menghasilkan perilaku kita sehat. Setuju dengan saya sudah? Saudara? Saudara, kita nggak akan melakukan sesuatu atau berjalan waktu pikiran kita atau hati kita nggak mau. Betul ya? Kita kenapa melakukan sesuatu? Karena kita sudah mikir, kemudian kita, saya mau, I'm willing. Makanya kita berperilaku. Apa yang kita lakukan dengan tangan, apa yang kita langkahkan dengan kaki kita itu hasil dari pikiran dan perasaan kita. Karena itu kalau kita mau memiliki perilaku yang sehat, itu dihasilkan dari pikiran yang sehat dan perasaan yang sehat. Kemudian waktu perilaku itu terus dilakukan dengan setia, akan menjadi satu habit, akan menjadi satu kebiasaan yang sehat. Ya, kalau kita setiap hari bangun pagi, setiap kali bangunnya jam segitu terus, ya. Saya setiap hari bangun jam 5, saudara, karena saya olahraga jam 6, saudara. Saya mempersiapkan diri sebelum olahraga. Jadi kira-kira walaupun hujan, karena saya olahraga di outdoor, walaupun hari itu hujan, kita beberapa waktu yang lalu hujan terus, subuh lagi hujannya. Tapi kan saya nggak tahu tidur, tapi jam 5 tetap saya bangun. Dan lihat ya basah deh, maksudnya aspalnya basah. Jadi saya nggak jadi untuk olahraga. Tapi karena sudah menjadi satu kebiasaan, walaupun nggak olahraga pun saya tetap bangun jam 5, saudara. Jadi satu akan menghasilkan perilaku yang saya akan menghasilkan satu kebiasaan. Dan kebiasaan itu yang baik itu terus dipupuk, diusahakan, akhirnya menjadi satu karakter. Dan ini yang saya sebut sebagai healthy living, kehidupan yang sehat. Karena kita memiliki karakter yang sehat. Nah saudara, karena itu saya mau dari bagian ini kita memorize ini, kita ingat, ya, kita ingat benar-benar bagian ini, ya, supaya kita bisa menghasilkan satu karakter. Karena Tuhan sedang memberikan kelahiran yang baru dan kita sedang mau menjadi sehat. Kalau lahir baru berarti yang lama sudah berlalu, ya. Kita memulai dengan sesuatu yang baru tapi yang sehat kan, saudara, ya. Waktu itu saya berdoa kalau kita dulu makannya nggak benar gitu ya, sembarangan gitu. Sekarang sudah diampuni, kita jangan makan yang sembarangan lagi. Nah saudara, karena itu hari ini khusus saya mau berbicara tentang pikiran yang sehat. Ya, tampilkan judulnya, pikiran yang sehat saudara. Ya. Saudara, katakan bersama saya, pikiran yang sehat. Ya, pikiran yang sehat. Nah saudara, firman Tuhan bilang begini, anggur yang baru nggak bisa ditaruh di dalam kirbat yang lama, betul? Katanya kalau kirbat yang lama dikasih anggur yang baru, anggurnya keras, kirbatnya sobek, terbuang semua. Kirbat berbicara wadah, anggur itu bagian Tuhan untuk mencurahkan. Tadi kita harus akan menerima roh yang baru dan hati yang baru. Tapi harus ditinggalkan hati yang keras. Harus memiliki hati yang taat. Kemudian Tuhan juga akan berikan rohnya, kemampuannya untuk kita dapat melakukan perintah firman Tuhan. Berarti ada sesuatu yang harus kita tanggalkan. Di Efesus pasalnya yang ke-5, saudara. Efesus pasal yang ke-5 ya, atau ayat 21 betul? Efesus 4 ayat, keluarkan ayat yang pertama. Kita langsung ayat yang ke-22 aja, 22. Silakan. Ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan apa saudara? Manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi kita harus tanggalkan hidup yang lama supaya apa? Kamu dibaharui di dalam apa? Roh dan pikiran, saudara. Pikiran kita diperbaharui dan mengenakan manusia baru. Kita berbicara kelahiran yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu saudara, mulai dari pikiran. Katakan bersama saya, pikiran. Saudara, Tuhan bilang gini sama waktu penciptaan. Ya, Adam, ini aku berikan semuanya. Taman Eden, ini bagian Tuhan, menyediakan semuanya. Tapi bagianmu adalah mengusahakan dan memelihara.
bagian kita supaya kita bisa menerima roh yang baru dan hati yang baru, kita harus usahakan. Kita harus pelihara yang akan Tuhan berikan di dalam tahun ini, saudara. Karena itu mulai dari pikiran kita. Saudara, kalau kita berbicara pikiran, Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubahlah oleh pembaruan pola pikirmu. Metanoia. Metanoia itu berbicara pertobatan. Apa yang bertobat? Pola pikirnya harus berubah. Itu berbicara metanoia. Perubahan pola pikir. Ya. Kalau kita nggak berubah, saudara, kita akan jadi sama dengan dunia ini. Ya. Karena itu kita harus ada pertobatan. Pertobatan dimulai dari perubahan pola pikir kita. Coba pegang kepalanya atau jidatnya kalau takut rambutnya kempes. Bilang, ini antena ke surga. Mulai dari sini. Kan seperti Mazmur 133, seperti minyak yang turun dalam kepala Harun dan turun ke janggut dan jubahnya turun. Pengurapan itu dari atas. Berarti yang mulai dirubah harus pikirannya dulu. Amin, saudara. Nah, saudara, kita mulai dari pikiran, ya. Pikiran yang sehat, ya, itu bukan hanya pikiran yang positif, ya. Saya ada salah di bulan Januari, saya bilang pikiran yang sehat itu pikiran positif. Kemudian dalam renungan saya, dalam doa saya, Tuhan, saya percaya itu Tuhan berbicara pada saya. Bukan, positif itu berbicara, dunia itu selalu berpikir pikiran positif. Tapi anak Tuhan harus punya pikiran iman, bukan pikiran yang positif. Dan sangat berbeda antara pikiran positif dengan pikiran iman. Saudara, apalagi dengan angan-angan atau mimpi, saudara. Ya. Dulu kita diajar untuk bermimpi sebesar mungkin, setinggi mungkin. Ya. Tapi Tuhan mengajarkan kita punya pikiran iman, bukan mimpi, bukan angan-angan. Nanti saya akan jelaskan salah satu bukti atau salah satu yang kita harus belajar dari firman Tuhan. Saudara, takut atau khawatir itu salah satu penyakit dalam pikiran kita. Pikiran yang gak sehat itu takut, khawatir. Siapa di sini takut naik lift? Ya. Siapa di sini takut naik pesawat? Ya. Kemarin ada satu pesawat kan jatuh ya saudara ya. Kemudian pada waktu itu saya lupa apakah saya sudah beli tiket atau belum. Atau sengaja saya mau beli tiket itu karena supaya murah gitu ya. Jadi setelah 10 hari saya berangkat dengan pesawat itu saudara. Tapi puji Tuhan ternyata ada enaknya juga, kosong check-in-nya, ya kan? Ya, jangan ditampilkan dulu. Kosong check-in-nya. Kemudian setelah itu bagasi lewat boleh gitu ya. Jadi boleh ya, silakan nggak apa-apa gitu ya. Nah, tadi yang ditampilkan. Jadi waktu saya area di dalam pesawat, kebetulan saya sendirian karena istri saya sudah di tempat tujuan. Saya foto nih saudara, depan saya kosong gitu saudara ya. Belakang saya kosong saudara. Kalau saudara lihat seragam stewardess-nya ya saudara tahu, tapi saya nggak mau sebutkan. Di dalam pesawat ini nggak, tuh lihat aja, bersama saya nggak nyampe 10 orang saudara, pesawat sebesar ini. Saya bisa pindah di sini, pindah sana, kaki saya selonjor gitu ya. Ya, saya tanya sama pramugarinya, boleh saya pindah? Boleh Pak, tapi nanti ya kalau sudah terbang gitu ya. Tapi saudara, pada waktu kemudian pas take off gitu ya, saya jadi ingat karena ya itulah, hati-hati dengan media sosial saudara. Hati-hati dengan apa yang kamu lihat. Saya pernah terima animasi dari pesawat yang jatuh itu, tapi itu pun katanya belum tentu benar gitu. Jadi gambarnya itu berapa menit gitu kan, oh ada bunyinya kan, foto gitu kan, wih gitu lagi. Tiba-tiba, jeblos. Terus saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kan saya punya moto, hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi saya nggak takut mati, saudara. Tapi yang lebih penting saya nggak takut hidup juga, saudara. Nah saya bilang gini, Tuhan, kalau memang waktu saya sudah selesai, tugas saya sudah selesai, it's okay, nggak apa-apa. Tapi jangan pakai gini ya. Kalau pakai gini itu loh yang nggak enak gitu ya. Ini kan dikocok gitu kan. Udahlah langsung meledak langsung terjun. Tapi kalau waktu terjun saya langsung black out ya Tuhan gitu. Saya sampai berpikir, berarti ada rasa takut, ada rasa khawatir kan. Walaupun saya nggak takut mati, tapi ya tetap
Ada rasa takut, saudara. Saya pikir, wah ini saya nggak sehat ini. Nanti kita akan lihat dari mana penyakit takut itu mulai muncul. Ya, saudara, ketakutan, kekhawatiran, takut kecoa. Siapa yang sini takut kecoa? Saya pernah habis makan malam gitu ya, diajak makan gitu ya. Tiba-tiba saudara keluar dari restoran itu, ini ibu yang, ya maksudnya istri dari seseorang. Saya makan bersama suaminya juga, sama anaknya. Tiba-tiba dua-duanya loncat ke saya, baik ibunya dan anak yang perempuan. Saya sebagai hamba Tuhan, kaget mereka dua-duanya loncat, hampir pegang. Saya nggak tahu, lupa pegang atau enggak gitu. Mereka sudah bersuami, dua-duanya sudah bersuami, ibu dan anak ini. Jadi loncat mau ambil peluk saya. Kenapa? Kecoa, saudara. Nah, saya dengan heroiknya saya injak. Injak iblis. Tenang Bu, tenang. Hamba Tuhan bisa mengalahkan segala sesuatu. Nah saudara, ada takut kecoa pada kita sebesar ini, saudara. Ya, apalagi yang terbang katanya begitu. Waduh, yang terbang Pak katanya, waduh gitu ya. Nah saudara, kita takut, ya itu salah satu kekhawatiran seperti itu. Padahal Tuhan bilang, janganlah kamu khawatir. Kamu khawatir pun gak akan menambah sehasta saja, artinya gak ada gunanya sama sekali kamu khawatir. Nah karena itu saudara, kita mau belajar hari ini, fokus hari ini kita untuk punya pikiran yang sehat. Dan saya percaya kalau kita punya pikiran yang sehat, kita gak perlu takut dan khawatir lagi. Nah saudara, kita lihat dulu sejarahnya kenapa ada rasa takut. Ya, kita buka di Kejadian 3. Kejadian 3 itu judul perikopnya adalah manusia jatuh dalam dosa. Nah saudara, kalau kita lihat dari ayat pertama, dikatakan adapun ular ialah yang paling cerdik. Cerdik itu berbicara pikiran, setuju saudara? Jadi iblis ini cari, gimana yang gue bisa pakai ya. Jadi ternyata ularnya paling cerdik. Makanya ada firman juga, cerdiklah seperti ular tapi tetap tulus seperti merpati. Kemudian diajak negosiasi, akhirnya dipakai untuk berbicara. Ya, kita nggak usah bingung dah, zaman dulu tuh binatang bisa berbicara atau nggak usah kita bahas. Karena kita berbicara ini kayak perumpamaan, saudara. Pokoknya poinnya adalah iblis sedang mau ngobrol dengan wanita. Dan ular itu berkata begini kepada perempuan ini, tentulah semua pohon gak boleh dimakan kan? Ya, saudara, hati-hati. Kadang-kadang memang sebetulnya iblis sudah tahu kebenaran, tapi dia suka memutar balikan kebenaran. Jadi orang yang suka memutar balikan, bikin hoax itu, mungkin dikuasai iblis, saudara. Ya. Dan kemudian dia bilang, semua pohon gak boleh dimakan kan? Nah saudara, dialog itu membuat kita berpikir, setuju gak saudara? Kalau kita diajak ngobrol, biasanya kita akan menjawab dengan mikir dulu, betul? Ya, makanya jangan, kata orang, jangan asal ngomong, pikir dulu, gitu kan. Nah perempuan ini diajak mikir, berdialog. Dan dia bilang, enggak, semua pohon boleh, cuma satu yang gak boleh. Ya, yang lain boleh, cuma satu yang nggak boleh. Jadi dia boleh berpikir dan mengatakan sebagai kebenaran yang dia sampaikan. Nah, saudara, tapi akhirnya ular itu bilang, enggak, kalau kamu makan justru yang satu itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Saudara mulai mikir, makanya di ayat yang ke-5, kalau nggak salah, betul? Ayat yang ke-6, perempuan itu mulai melihat, karena kepikiran kan, apa yang disampaikan iblis dia pikirin. Makanya ini mulai dari pikiran, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap. Kelihatannya enak nih. Dan menarik hati, mulai dipikirin, menarik hati karena apa? Memberi pengertian. Jadi dia mau pikiran, ini semua berhubungan dengan pikiran. Lalu dia mulai mengambil, sekali lagi, pikiran yang salah, pikiran yang sakit, hati yang sakit, atau perasaan yang sakit menghasilkan perilaku. Perilaku dia adalah dia ambil buahnya, dia makan, kemudian tambahin lagi dia berikan pada suaminya. Semua perilaku itu dihasilkan dari pikiran dan perasaan dia. Saudara. Kemudian di ayatnya yang ke-10 kita lihat. Waktu akhirnya dua-duanya. Kemudian Tuhan datang dan ia menjawab. Dan Tuhan tanya, di manakah engkau? Ya, karena Tuhan mau ada persekutuan, relationship. Ya. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi apa saudara? Ini
Kata takut pertama kali dicatat di Alkitab ada di ayat ini. Kata takut, ini penyakit yang pertama yang dicatat di Alkitab ada di ayat ini. Aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Saudara, ini penyakit yang pertama, takut. Muncul dari pikiran. Ya. Kemudian ayat 12, setelah pikiran yang salah, ada penyakit yang kedua. Ngobrol sama Tuhan, pikiran yang kedua adalah manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Jadi setelah takut, pikiran yang pertama yang tidak sehat, pikiran dua yang tidak sehat, menyalahkan orang lain. Saudara, siapa di sini suka menyalahkan orang lain? Nyalain suami, nyalain istri, nyalain anak, nyalain orang tua, nyalain Jokowi, nyalahin apa aja semua pokoknya salah deh, gitu. Ya, mau apa aja salah, saudara. Saudara, padahal Tuhan bilang, Tuhan menciptakan manusia untuk mengusahakan dan memelihara, artinya bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan. Tapi pada waktu itu Adam nggak bertanggung jawab, dia takut, kemudian dia mulai menyalahkan orang lain. Nah, kemudian konsekuensinya harus berjalan. Karena kalau Tuhan sudah berfirman, sekali lagi walaupun kasihnya begitu besar, dia nggak bisa cabut, saudara. Kalau dia udah berfirman, kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. Udah bagus nggak mati jasmani, saudara. Tapi dia mati dan akhirnya Tuhan bilang begini, konsekuensinya adalah ayat yang ke-16. Firman-Nya kepada mereka, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banget dengan kesakitan. Saudara, dari pikiran akhirnya menjadi penyakit secara jasmani. Makanya saya percaya penyakit jasmani biasanya dimulai dari penyakit di pikiran kita dan di perasaan kita. Itu muncul ke dalam penyakit jasmani. Karena itu Tuhan bilang, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anak. Ini bukan kutuk, saudara. Ini konsekuensi. Karena Tuhan sudah bilang, kalau kamu makan, kamu melanggar firman, kamu akan menjadi seperti ini. Kemudian ayat 17-18, Tuhan baik sama pria itu. Karena kau mendengarkan perkataan istrimu yang telah kuperintahkan padamu, jangan makan, terkutuklah tanah. Ya, jadi Tuhan gak pernah mengutuk manusia, tanah yang terkutuk. Tapi artinya apa yang sakit? Bisnis kita mulai sakit. Pekerjaan kita mulai sakit, keuangan kita mulai sakit. Karena dimulai dari pikiran yang sakit. Jadi kalau saudara mau bisnisnya sehat, pekerjaanmu sehat, keuanganmu sehat, mulailah dari pikiran yang sehat. Mulailah dari perasaan yang sehat. Mulailah dengan perilaku yang sehat, kemudian kebiasaan yang sehat, menghasilkan karakter yang sehat, maka bisnismu pasti sehat. Karena Tuhan bilang kebajikan kemurahan akan mengikuti kamu. Sukses berkat itu pasti datang waktu pikiran kita sehat. Nah saudara, bagaimana kita menjadi pikiran yang sehat, memiliki pikiran yang sehat? Yaitu yang utama adalah sekali lagi bukan pikiran positif, bukan angan-angan bukan mimpi, tapi pikiran iman. Karena iman, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar, pondasi dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, apa yang saya sampaikan sebentar tentang iman, bukan angan-angan, bukan mimpi. Saya nggak ngajak saudara bermimpi atau berangan-angan, tapi ini ada dasarnya. Ini adalah bukti, ada buktinya saudara. Saudara, di dalam pengadilan, hakim tidak akan mengambil keputusan tanpa bukti. Berarti, apa yang disampaikan hari ini ada buktinya dan ada dasarnya, yaitu iman. Pikiran positif itu hanya diciptakan untuk supaya kita mungkin gak khawatir, tapi gak ada dasarnya. Apalagi mimpi dan angan-angan, itu gak ada dasarnya. Tapi iman itu ada dasarnya. Tuhan bilang begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa selain melalui aku. Saudara, Tuhan bilang akulah jalan dan kebenaran. Saudara, dasar kita adalah kebenaran. Ya, bukan kata orang. Kita hidup, kita diberkati, kita nggak perlu khawatir, bukan kata orang. Ya, bukan karena kampanye presiden, tapi karena memang kita dasarnya ada kebenaran, saudara. Karena itu kita mau lihat dari bapa orang beriman namanya Abraham. Kejadian 22. Ini bukti orang ini beriman.
Saudara, apa yang diuji oleh Tuhan, apa yang diminta oleh Tuhan? Anaknya, betul? Ya. Ada di sini yang mau diminta anaknya? Diminta untuk pelayanan, mau. Tapi diminta untuk nyawanya, siapa yang mau? Saya punya teman, dulu pelayanan, sudah kejadian sudah mungkin 20 tahun yang lalu. Dia bukan pelayanan di gereja, tapi di GBI Pusat bahkan. Dia punya anak 2, perempuan dan laki-laki. Yang laki-laki masih TK, saudara, masih kecil. Nah, dia mau berangkat sekolah. Waktu berangkat sekolah, ibunya lagi dalam, dia udah siap di depan. Supirnya sedang manasin mobil. Mobilnya tinggi, saudara, Jeep. Kalau nggak salah Land Cruiser besar gitu, saudara. Kan besar, panjang seperti itu. Nah, dia mundur, saudara, dia nggak lihat. Anak itu ada di belakang ban. Dia tabrak dan dia lindes anak itu. Mati di halaman, di garasi rumah sendiri, saudara. Istri dari teman saya ini, stres berat. Berbulan-bulan dia stres. Ya, boleh dikatakan dia hampir hilang ingatan, saudara. Ya, sakit jiwanya. Tapi puji Tuhan, sang suami terus, dia bilang, dia kuatin, dia hibur istrinya. Dia pasti dengan roh Tuhan menolong. Akhirnya terjadi pemulihan. Dan akhirnya dia hamil lagi, melahirkan anak laki-laki. Tuhan ganti, saudara. Tapi saya percaya nggak ada yang mau kehilangan anak seperti itu. Tapi kita lihat dari Abraham ini, yang namanya bapak orang beriman, dia punya pikiran iman. Nah, saudara, pikiran itu akan menghasilkan pikiran iman itu akan menghasilkan satu perilaku. Makanya pagi-pagi benar, dia nggak negosiasi, padahal Abraham adalah seorang negosiator. Dia pernah bernegosiasi soal Sodom dan Gomora. Tuhan kalau gimana kalau 50, 45, 30, 25, 10, 5 orang benar. Tuhan bilang, aku nggak akan hukum, cuma saya nggak ada. Jadi dia seorang negosiator, saudara. Tetapi waktu diminta anaknya, dia nggak bernegosiasi. Dia bangun pagi-pagi, dia siapkan semuanya dan berjalan. Dia bawa 2 orang bujang. Tapi di ayat 5 kita bisa lihat, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu apa? Kami kembali kepadamu. Saudara, orang yang memiliki pikiran iman akan muncul dari perkataannya, juga perkataan iman, saudara. Ya, dia bilang sama bujangnya, kami akan sembahyang. Sesudah itu walaupun Tuhan minta anakku, ya, tapi aku tahu aku dan anakku akan kembali kepadamu. Kemudian mereka berjalan bersama-sama. Dan kemudian ada lagi ini yang dia nyatakan di ayat 8 atau 9. Pada waktu itu anaknya mulai nanya, Tuhan, Bapak, Papa, ya, ini udah ada kayu, udah ada api, udah ada semua peralatan. Tapi mana dombanya, anak dombanya? Kebetulan anak saya namanya Isaac juga, dalam bahasa Inggris Isaac ya, bukan Ishak ya, tapi Isaac. Coba bayangkan kalau saya tiba-tiba yang ditanya begitu, langsung saya nangis bombay. Saya bilang, kamunya korban, Tuhan minta kamu. Tapi yang luar biasa, ini perkataan Abraham. Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan. Yehovah Jireh. Yehovah Jireh. Dan ini nama Yehovah Jireh pertama ditulis di Alkitab. Yehovah Jireh yang akan menyediakan anak domba korban bakaran baginya. Saudara, kalau ini cuma angan-angan Abraham atau cuma mimpi atau dia cuma mengatakan perkataan positif, di ayat selanjutnya, ayat 9, sampailah mereka di tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Jadi kalau kita cuma berangan-angan bermimpi, kita pasti kecewa, saudara. Karena sudah sampai, udah deadline, mana nggak ada. Kalau kita hanya bermimpi dan berangan-angan, atau kita hanya mengatakan cuma perkataan positif, kita pasti kecewa karena kita melihat, kok nggak ada yang gue mimpikan, yang gue angankan, yang gue harapkan nggak ada. Dan kita nggak akan sampai pada tujuan Tuhan. Kita akan kecewa. Tapi yang luar biasa, ini bukan mimpi dan bukan angan-angan dan bukan perkataan positif. Ini iman. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Betul, saudara? Jadi dia lakukan terus karena dia punya iman. Dia apa lakukan? Sampai di sana dia dirikan mezbah. Dia susun kayu, dia susun kayu, kemudian dia bangun mezbah itu, kemudian dia lanjutkan dengan dia ikat anaknya loh. Dia ikat si Isaac, kemudian dia taruh di atas mezbah,
di atas kayu api. Lanjutnya adalah dia ambil pisau dan dia siap untuk membunuh anaknya. Saudara, orang yang punya pikiran iman, dia akan lakukan sesuai dengan ketaatan. Tadi Tuhan bilang, aku akan menjauhkan daripada hati yang keras dan memberikan hati yang taat. Saudara, ini sampai selesai. Makanya Tuhan di atas kayu salib, it is finished. Sampai selesai. Banyak orang meninggal belum finish. Tapi it is finished. Sampai selesai. Nah saudara, kemudian saudara, kita mau lihat kenapa bisa Abraham seperti itu. Mari kita lihat Ibrani 11, ini penjelasannya. Ibrani 11 ayatnya yang ke, ada 17 ya. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak, jadi permintaan Tuhan mempersembahkan anaknya, ia yang telah menerima janji rela mempersembahkan anak yang tunggal. Kenapa dia bisa rela? Kita lihat ayat 18. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Di sini dulu. Saudara, dia tuh tahu, dia kenal banget Tuhannya. Kalau Tuhannya sudah ngomong, pasti nggak mungkin dipungkiri. Kalau Tuhannya sudah berfirman, pasti ditepati. Jadi dia sudah mendengar bahwa keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunannya. Jadi artinya kalau Tuhan minta, ya kasih aja karena dia tahu ini dari anak ini keturunanku. Dan kalau Tuhan udah ngomong nggak mungkin dipungkiri. Banyak di antara kita sudah dengar firman Tuhan, tapi kita masih nggak bisa percaya. Ya, saudara, Alkitab yang saudara pegang, Alkitab yang dicatat ini adalah firman-Nya, omongannya Tuhan. Jadi kalau dia udah ngomong, ingat saudara, nggak mungkin bisa dicabut lagi, nggak bisa dipungkiri lagi. Dan dia sudah percaya ini melalui anak ini. Nah makanya ayat 19 dia katakan, karena ia apa? Berpikir. Saudara, pikiran harus dimulai dari pikiran. Waktu dia punya pikiran iman. Makanya Abraham berpikir, kita diberi pikiran untuk berpikir secara iman. Bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dari sana ia seakan-akan sudah telah menerimanya kembali. Saudara, siapa di sini percaya Allah itu berkuasa? Enggak semua. Semua percaya Allah berkuasa. Kalau Anda percaya Allah berkuasa, jangan takut. Apapun yang akan terjadi tahun ini, jangan takut. Jangan khawatir. Saudara, karena kita punya dasar yang jelas. Iman kita tuh dasar dan bukti, sudah terbukti di Alkitab, dicatat banyak perkara Tuhan gak pernah tinggalkan umatnya. Tuhan sayang sama kita gak perlu khawatir. Walaupun yang kamu lihat saat ini, seperti Abraham waktu sampai tempatnya gak ada, yang belum kamu lihat. Tapi sudah terbukti kok. Makanya saudara, kalau saudara gak pernah baca firman, rugi banget. Rugi sekali, kita gak punya dasar. Kita nggak melihat bukti, kita nggak pernah tahu apa yang Tuhan sudah lakukan buat setiap kita, buat umatnya. Makanya kita nggak percaya. Atau ada lagi yang sudah baca pun tetap nggak percaya. Itu namanya degil, bebal. Makanya Tuhan cari orang yang takut akan Tuhan, orang yang lemah lembut, orang yang mudah dibentuk. Dengar firman tuh langsung percaya gitu loh saudara. Dengar firman tuh nggak usah tawar-menawar lagi. Tapi yes, ini firman, aku terima dengan iman dan percaya. Saudara, Abraham, bapak orang beriman karena dia memiliki pikiran iman. Ya. Makanya dia bisa percaya. Saudara, ini merubahkan saudara pemikiran atau firman yang saya dapat ini merubahkan pola pikir saya saudara. Dan merubahkan hidup. Merubahkan pandangan hidup yang saya lihat secara hidup ini. Saudara, bahkan saya katakan kemarin kepada pelayan, tahun ini saya setengah abad. Ya. Dan ini tahun kelahiran yang baru. Berarti saya mulai lahir baru kan, nol lagi kan. Wow, berarti Tuhan kalau gocap lagi gak apa-apalah. Ya. Karena saya tahu, waktu Roh Kudus dicurahkan, ada perkara dahsyat akan terjadi melalui hidup saya.
Saudara, saya sampai bilang ya saya suka dengar orang tua itu yang bilang gini, ya contohnya ibu saya ya, mami saya kan orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia selalu sudah siap Tuhan kapan panggil, ya. Dan dia bilang, mami udah siap nih, ya. Saya bilang, Mi, ada satu di dunia ini yang nggak pernah delay, pesawat bisa delay, tapi pulang ke surga nggak mungkin delay, nggak mungkin lebih cepat, nggak mungkin telat. Jadi kalau belum waktunya, tenang aja. Nggak usah minta-minta. Dan saya perhatikan, biasanya kalau orang mulai pengen cepat pulang tuh waktu ada masalah. Waktu nggak lagi happy. Tapi kalau lagi happy, nggak pengen cepat pulang. Kalau semua nyaman, nggak pengen cepat pulang. Jadi akhirnya saya bilang, ini banyak anak youth, kamu harus panjang umur. Ya. Bapak rohanimu aja mau panjang umur. Tapi gimana? Kalau orang yang takut, tadi kan saya bilang, hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya kita nggak boleh takut mati, tapi juga jangan takut hidup. Orang yang merokok itu orang yang takut hidup. Makanya dia pengen cepat mati. Karena di rokok sudah jelas merongkok menyebabkan kanker, menyebabkan impoten. Jangan menikah sama orang yang merokok. Anda tidak akan menikmati. Dia impoten gimana, saudara? Ya, anak-anak muda. Karena ini bukan hanya yang gadis, yang pria juga. Saya melihat gadis-gadis sekarang merokok juga. Cepat, itu nggak usah pakai doa dulu. Lihat dia merokok, no way. Ya, karena kamu akan sebatang kara. Dia mati dan tidak memberikan keturunan. Saudara, orang yang tidak pernah olahraga, tidak mau menjaga kesehatan, makan seenaknya, itu tidak takut hidup dia. Makanya mau cepat mati. Ini merubah pola pikir saya. Karena saya tahu, heaven is so real. Surga itu ada sebelum dunia ada, saudara, betul? Tapi tujuan Tuhan bukan mau manusia itu cepat-cepat pulang ke surga, enggak. Dia bilang dia invasi dunia. Aku menempatkan kamu untuk berkuasa atas dunia ini. Berarti Tuhan mau membawa kerajaan surga datang ke dunia ini. Makanya Yesus bilang Yohanes Pembaptis bilang, kerajaan Tuhan sudah datang, sudah dekat. Kemudian Yesus setelah dibaptis, kerajaan surga sudah datang. Yesus datang bukan mau membawa saudara ke surga, tapi membawa kerajaan surga datang di dunia ini. Makanya kita mesti excited hidup karena kita adalah duta kerajaan surga. We are made in heaven, bukan made in China. Semua barang sekarang made in China, tapi we are still made in heaven. Kita kita punya kuasa. Makanya anak-anak muda, ini kebetulan anak-anak youth kumpul ya, saya memang ajak kalian ikut ibadah bersama. Kalian perfect diciptakan Tuhan. Kalian tuh berharga dan mulia di mata Tuhan. Bagi yang mulai punya teman dekat, pacar. Ya. Yang mau punya teman dekat atau pacar, katakan amin. Oh ya, cuma 1-2. Dari pagi katanya udah kata amin. Itu desperately. Tapi saya beritahu, saudara boleh punya teman, pendekatan dan sebagainya. Tetapi kita berharga, ingat gadis atau Anda pria, Anda tuh berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik buat engkau. Tenang, ya. Jadi kalau pacaran, jangan banyak usaha. Maksudnya usaha begini, pegang tangan, kemudian naik. Memang firman Tuhan engkau akan terus naik dan tidak turun. Tapi bukan berarti engkau harus ikut naik terus tanganmu. Pak, kan nyebrang jalan mulai gandeng dia dong. Saya pernah diputusin, ya. Gini-gini juga pernah pacaran beberapa kali, saudara ya. Saya pernah diputuskan seorang gadis, gara-gara dia cerita sama pendetanya. Tidak romantis banget. Nyebrang aja gue gak digandeng katanya. Lu mau digandeng apanya pun gue bisa. Tetapi
Saya nggak mau karena saya tahu ada value. Ya, ada value. Ya udah memang bukan jodoh saya yang terbaik ada di sini. Saudara. Nah, saudara, kalau sama ada gadis tiba-tiba pria begitu, mulai naik, kamu harus hardik dia. Enyal engkau iblis. Delete dia dalam WA-mu semua. Jangan pernah ketemu lagi. Tapi sekarang bukan yang gadis, malah yang pria, gadisnya lebih berani. Ya, gadisnya nyamperin. Gadisnya, apalagi yang di luar negeri ya, pesan, hati-hati, bebas, ke apartemen, toto, gadis yang datang. Ya. Capek nih, coba boleh tidur nggak di sini? Saudara, hati-hati, hati-hati. Ya, hati-hati. Hidupmu berharga, masa depanmu ada dalam tangan Tuhan. Tuhan punya rencana yang besar, jangan dirusak. Jangan dirusak dengan sesuatu, kita punya iman. Tuhan sedang mempunyai masa depan yang penuh harapan buat kita. Jangan dirusak. Ya. Saudara, karena itu penting sekali buat kita bahwa tahu percaya iman bahwa kita ini warga kerajaan surga. Makanya saya excited. Saya bilang sama Mami, Mi, jangan cepat-cepat mau naik karena Roh Kudus turun. Kan Pentakosta, berarti Roh Kudus kan dicurahkan. Kok kita mau cepat-cepat naik? Nanti sisipan ketemu di jalan. Ya. Jadi Roh Kudus dicurahkan berarti kita harus ada di bumi. Karena Roh Kudus mau memakai kita dengan luar biasa. Makanya siapkan anak muda, orang tua, siapkan hidupmu untuk dipakai dengan Roh Kudus. Saya sehat bukan karena mau gaya-gayaan, saya sehat karena saya mau tubuh saya dipakai nih. Karena Roh Kudus gak bisa bekerja tanpa tubuh ini. Saudara, gak mungkin roh bergentayangan kan? Roh Kudus kan roh. Dia gak bisa gentayangan nyamperin saudara. Paling berupa angel, berupa malaikat. Dia butuh tubuh ini. Makanya ular aja butuh, iblis aja butuh ular. Roh Kudus juga butuh tubuh. Makanya Pentakosta itu berbicara, Roh Kudus membutuhkan kita untuk dipakai ini tubuh ini nih. Jadi Timothy ini, tubuh yang sudah lihat ini adalah tubuhnya, tapi di dalamnya ada Roh Kudus yang memakai. Makanya saya yang terbatas, tapi memiliki roh yang tidak terbatas. Sehingga ada perkara-perkara ajaib akan terjadi melalui hidup saya, tapi Roh Kudus yang mengerjakan. Jadi saya nggak perlu sok. Kalau sampai terjadi banyak mujizat nggak perlu sok, karena semua itu hanya karya Roh Kudus. Saya cuma alat, saudara. Kita nggak perlu sombong, kita nggak perlu merasa diri kita yang hebat. Kita hanya dipakai dengan Roh Kudus. Ya. Karena di heaven tubuh ini udah nggak perlu. Di heaven itu semua roh, tubuh kemuliaan. Tapi di dunia ini perlu tubuh saudara. Makanya jaga baik-baik tubuhmu. Saudara, iman juga harus dilindungi. Jangan, makanya pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik ya. Ada satu cerita di Markus 5. Ada kepala rumah ibadat namanya Yairus datang kepada Tuhan. Karena dia punya iman, betul? Kalau dia datang kepada Yesus, kalau dia anaknya sakit, hampir mati. Tapi dia cari Yesus karena dia punya iman. Setuju ya dengan saya ya? Dia cari Yesus, dia punya iman. Tapi ada interrupt, ada gangguan perempuan yang pendarahan 12 tahun. Padahal ini udah urgent, udah emergency. Tahu-tahu perempuan yang pendarahan 12 tahun disembuhkan, betul? Wah, terus jadi khotbah Tuhan Yesus. Dia katakan ada kuasa yang mengalir. Wah, mungkin Yairus bilang, lama bener. Ini ganggu aja nih perempuan gitu kan. Akhirnya benar, orang rumahnya datang. Sudah mati anakmu. Waduh, sudah mati. Berarti udah terlambat. Tapi Yesus bilang gini, jangan hiraukan, percaya saja. Saudara ingat, kadang-kadang, sudah bablas, udah telat. Tapi Tuhan bilang, percaya saja. Kemudian dibawa ke rumahnya. Di situ orang-orang udah lagi nangis-nangis. Dan Tuhan juga gak bawa banyak orang loh saudara. Hati-hati pakai dengan pergaulanmu. Gak semua orang bisa membuat engkau punya iman. Dia cuma bawa 3 murid. Dia punya 12 murid, gak dia diajak semua. Dia pilih orang yang akan menjaga iman Yairus. Dia jaga, kemudian dia lihat orang nangis-nangis. Biasa orang yang nangis-nangis menggugurkan iman saudara. Makanya Yesus bilang, jangan nangis, anaknya nggak mati, tidur. Dari menangis jadi tertawa mereka. Saya bingung tuh, kejadiannya mungkin lucu juga ya. Tadinya nangis-nangis tiba, wah gitu. Maksudnya jadi
Aneh banget itu ya, tadinya nangis kok sekarang mereka mentertawakan. Tapi diusir sama Tuhan. Pergi, orang-orang yang akan meruntuhkan iman Yairus pergi. Ya, diusir dan hanya Yairus sama muridnya sama Yesus masuk kamar itu. Dan Tuhan bilang talitakum. Anak itu bangkit. Saudara, iman harus dilatih, orang iman harus dijaga, ya. Jangan kebanyakan media sosial. Saudara, berapa banyak saudara menikmati Instagram lebih dari Alkitab. Ngaku aja. Lebih suka ngelihat Insta. Kita bisa stalker ya. Kita bisa melihat kehidupan orang. Bahkan hamba Tuhan pun sekarang banyak di Instagram. Hebat-hebat. Ya. Jarang saya melihat mereka lagi baca Alkitab. Lagi makan, lagi jalan-jalan, lagi olahraga, saudara. Semua yang tampil ada lifestyle-nya kan. Ya. Padahal memang betul hidup yang sehat harus dihasilkan dari gaya hidup yang sehat. Tuhan bilang, aku telah menebus kamu bukan hanya dari dosamu, tapi dari cara hidupmu yang sia-sia. Saudara, saudara bukan gak boleh, saya juga punya Instagram, walaupun sekarang kurang aktif saudara. Tetapi saya bilang, jangan melakukan hal yang sia-sia, yang tidak akan membangun imanmu, apalagi itu meruntuhkan. Jujur saya waktu melihat, wow, pendeta ini keliling dunia, gua kok enggak, imannya runtuh, gua enggak dipakai dong, dia kok dipakai dahsyat, umur lebih muda lagi. Saya pikir, wah udah, ini meruntuhkan iman saya, biarinlah, bagian dia, bagian saya dalam kota aja lah. Melayani Bapak Ibu Saudara. Ya, sudah suatu sukacita buat saya, saya bersyukur. Atau mungkin dari kita, waduh, dia kok jemaatnya begitu banyak, atau mungkin kalau yang di bisnisnya kok hebat, apa yang dia pakai, kita nggak tahu hatinya merana mungkin, jangan-jangan saudara. Bukan apa yang dia pakai, makanya Tuhan bilang, kamu jangan khawatir apa yang kamu makan, kamu minum, tapi Tuhan, kalau hal itu mah kecil buat Tuhan, kecil, wong bunga bakung di padang yang lebih bagus dari pakaiannya Salomo aja Tuhan pelihara, padahal hari ini ada, besok nggak ada. Apalagi saudara yang berarti di hadapan Tuhan, jangan khawatir saudara. Karena itu saudara, kita harus jagain. Pikiran kita juga mesti bersih, saudara. Ya mengenai pikiran bersih ini saya boleh kesaksian bahwa memang betul pikiran itu harus dijaga, harus selalu bersih. Prinsipnya adalah segala sesuatu yang mengendap itu bahaya, saudara. Makanan yang mengendap itu bahaya, saudara. Walaupun Tuhan bilang, makanlah sesukamu, nggak ada yang haram, saudara. Kemarin siapa yang makan sesukanya? Pak Sincia, ya, jatuh lagi dalam dosa. Saudara, Tuhan bilang, yang menajiskan orang bukan yang masuk, yang keluar. Jadi, tapi kita harus perhatikan ayat ini. Tuhan bilang gini, kalau segala sesuatu yang masuk dan keluar di jamban, it's okay. Jadi begini maksudnya, saudara makan samcan, enak kan? Kecap, enak lemaknya. Saudara telan, kemudian nggak lama sudah sakit perut, kemudian saudara ke toilet, keluar lagi tuh samcan, masih dalam bentuk yang sama, nyaman. Itu aman sekali. Karena Tuhan bilang, keluar lagi di jamban. Jadi, keluar lagi, ya udahlah, buang. Masalahnya sudah berupa-rupa, betul? Berubah rupa, betul? Karena apa? Dan yang lebih bahaya lagi, banyak yang ketinggalan di our blood. Banyak yang ketinggalan di darah kita. Dan itu yang mematikan, betul nggak saudara? Bukan samcannya, yang ketinggalan itu loh saudara. Makanya kalau makan berdoalah Tuhan, keluarkan lagi nanti di jamban. Tapi Tuhan sekali lagi, Tuhan menciptakan, dia nggak lawan prinsip Alkitabiah. Apa yang kau makan tidak bisa langsung keluar seperti itu. Tuhan sudah membuat jaringan tubuh ini untuk memproses. Ya, pasti ada yang masuk, karena Tuhan juga perlu nutrisi dari makan itu untuk masuk ke darah. Tapi akhirnya yang masuk, akhirnya lemak. Demikian juga dalam pikiran saudara, segala sesuatu yang mengendap itu berbahaya. Saudara, saya pernah cerita ya, tapi kalau boleh saya cerita lagi. Kan saya olahraga sepeda, kemudian di komplek itu juga ada yang orang lari pagi, dan ada pria, wanita, tua, muda. Kemudian biasanya yang lari pagi itu lawan arah, karena dia takut ditabrak sama sepeda gitu ya, jadi dia lawan arah, jadi bisa hati-hati gitu. Dan
Banyak di situ wanita, yang muda-muda khususnya. Dan tidak ada mereka yang pakai long dress atau pakai jas, saudara. Mereka seminim mungkin dan seketat mungkin. Dan yang lucu saudara, kita ini peleton ya, sepeda tuh harus nempel semua. Kalau kita ketinggalan, kita berat. Jadi kita lagi konsentrasi nih, karena kan hati-hati kalau enggak bisa nabrak kan, saking deket, ban sama ban hanya jarak 5 cm atau 10 cm. Dan kalau kita kena, yang babak belur itu yang belakang pasti. Karena dia steady, kita yang kena dia mental kita. Jadi kita harus fokus. Tapi lucunya tiba-tiba ada satu gerakan dari yang paling depan nengok ke kanan. Waktu dia nengok, yang kedua bisa ikut nengok. Tes. Ketiga nengok juga, keempat nengok, kelima, 6, 7, itu bisa begitu gantian. Tuk. Sampai saya yang paling belakang pun ikut nengok. Waktu saya nengok langsung saya berbahasa roh. Karena saya melihat sesuatu. Dan kalau saudara pernah nonton film Baywatch awalnya tuh, ya awalnya Baywatch itu kan ada iklannya itu, ya pokoknya awalnya itu adalah gambaran yang ada musiknya, deng itu saudara. Dan itu yang saya lihat. Dan itu susah untuk hilang saudara. Dengnya itu saudara. Saudara mau bahasa roh, mau pakai ayat, tetap itu kalau nempel susah untuk hilang. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya dikirim, ada ikut grup WhatsApp. Ya, saya mau jujur di hadapan saudara, ya, karena saling mengaku dosamu lah, maka engkau akan sembuh. Saya dikirimin satu WhatsApp, ini grup bapak-bapak lebih tua dari saya, grup Copetong. Copetong itu bocah tua nakal. Kalau saudara pernah nonton Cynthia Yaplu, Satyo Engyong, Copetong, bocah tua nakal. Saudara, tiba-tiba ada kiriman, gambar depannya sudah kelihatan. Video sudah. Video ini dari depannya sudah kelihatan, lawan jenis dari saya, dari belakang, dan belum sempat beli baju. Saudara, saya bisa delete, bisa. Kembali lagi, pikiran dan perasaan menghasilkan perilaku. Tapi sayang pikiran saya dan perasaan saya tidak menghasilkan perilaku yang benar. Saya play. Dan saya sampai habis. Jadi dia menari-nari depan belakang saudara. Setelah selesai, baru setelah ketemu istri saya, tetap nari. Kemudian baca Alkitab, tetap nari, saudara. Yang lebih bahaya lagi, waktu saya lihat istri saya, kok beda dengan yang menari. Saudara, ini yang bahaya, saudara. Saya tengah malam, saya bangun, saya mohon maaf sama grup itu, saya pamit dulu, saya keluar. Saudara, kita keluar belum hilang juga yang nari, saudara. Butuh berhari-hari, saudara. Saudara, karena daging ini merekam. Anak-anak muda makanya jangan coba-coba. Coba doang. Ya. Coba-coba doang. Pengen tahu doang. Hati-hati, rekam. Daging ini merekam. Ya. Kalau kamu sudah merekam yang enggak baik, susah. Makanya Tuhan sampai bilang gini, matamu menyesatkan congkil. Tanganmu menyesatkan potong. Karena yang merekam, itu merekam. Saudara. Makanya segala sesuatu yang mengendap berbahaya. Karena itu kita harus jaga hati, pikiran kita. Bersih, pikiran iman kita. Jangan dengerin hoax. Ya. Sekarang udah gak tahu aja yang hoax atau yang bukan. Saya gak tahu deh. Apalagi tahun politik ini, gak usah banyak denger itu. Ya, lebih banyak baca firman aja. Lebih banyak baca Alkitab. Lebih banyak doa saja. Ya, tenang aja, kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan percaya saja betul, penuaian ujung bumi itu Indonesia. Penuaian yang terbesar mulai dari Indonesia, percaya saja. Seperti Yesus bilang sama Yairus, percaya saja. Walaupun kau mendengar di sono sini, nanti hati-hati saudara, nanti bakal ada yang bilang Yesus sudah datang. Ya, ada di sana. Ada tulis di kitab Wahyu. Kita kalau nggak kuat, nanti kita Yesus sudah datang di sono, kita berbondong-bondong ke sana. Ternyata itu menyesatkan. Makanya saudara, kita harus tetap teguh di waktu-waktu ini, ya, miliki pikiran iman. Waktu kita miliki pikiran ini, kita nggak tergoncangkan. Apapun boleh terjadi, kita nggak akan tergoncangkan. Saudara, mari
untuk kita menghasilkan healthy living atau kita memberi karakter yang sehat, dimulai dari pikiran yang sehat. Bulan depan saya akan menyampaikan tentang perasaan yang sehat. Ya. Saudara, kita nggak perlu, Pak, tapi kan harusnya perasaan dulu atau pikiran dulu. Dua-duanya itu bersama. Cuma mau nggak mau saya jadwalnya seperti ini. Saya harus ngomong pikiran dulu, nanti next time harus bicara tentang perasaan. Saudara, saya mendapat sesuatu dari salah satu staf, betul. Dia katakan bahwa tanah yang ada yang berbatu-batu, keras, pinggir jalan, semak duri, itu berbicara hati kita. Betul, saudara? Perasaan kita. Tapi ada penabur yang menaburkan benih. Ya, menabur yang menaburkan benih. Benih itu berbicara firman Tuhan. Berbicara pikiran kita. Ya, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi, mulai dari pikiran kita yang mendengar firman, kemudian kita mendengar satu kebenaran, ya, itu merubahkan pola pikir kita dan kerjasama dengan perasaan kita. Dan perasaan kita setuju, I will, saya mau percaya. Jadi pikiran dan perasaan ini bekerja sama dan kita akan melakukan perilaku iman, saudara. Perilaku yang sehat. Dan kalau itu terus saudara jaga, itu akan menjadi satu kebiasaan yang sehat. Dan kemudian kebiasaan ini akan menjadi satu karakter yang sehat. Karena itu penting buat kita, mulailah dari pikiran dan perasaan kita. Saudara mau? Saya akan berdoa buat saudara, mari kita bangkit berdiri.